Senyum terakhir suster cantik. Malam itu, rumah sakit di kawasan Bekasi tampak lenggang. Hanya cahaya lampu neon redup yang menyinari lorong panjang, memantul di lantai putih yang mengkilap. Suara roda berangkar sesekali terdengar, bercampur dengan aroma obat-obatan yang menyengat. 3 mahasiswa koas baru, Adit, Nanda, dan Rika, baru saja selesai menjalani shift pertama mereka. Tubuh lelah, mata berat, namun semangat masih ada. Mereka berkumpul di ruang istirahat kecil, ditemani secangkir kopi saset. Capek banget, sumpah, gumam Nanda sambil merebahkan kepala ke meja. Rika tersenyum tipis. Ya, namanya juga magang di rumah sakit besar. Tapi, jujur ya, gue agak merinding tiap lewat lorong sayap timur. Adit yang duduk di pojok menatapnya. Kenapa? Rika menelan ludah. Kok kayak ada yang ngeliatin, padahal lorongnya kosong. Nanda mendengus. Itu sugesti aja. Lo kebanyakan nonton horor kali. Namun suster senior yang kebetulan masuk ke ruang istirahat tiba-tiba berhenti mendengar obrolan mereka. Wajahnya pucat, seolah enggan membicarakan sesuatu. Kalian jangan terlalu banyak jalan-jalan ke sayap timur kalau tengah malam, ucapnya singkat. Adit penasaran, kenapa mbak? Emang ada apa? Suster itu menatap mereka satu persatu, lalu menunduk. Di situ suka muncul suster cantik. Kalau ketemu, jangan sekali-kali diajak bicara. Jangan ditatap terlalu lama. Rika merinding. Suster cantik. Suster senior menghela napas panjang. Dulu ada perawat di rumah sakit ini. Cantik sekali. Ramah. Semua pasien suka sama dia. Tapi dia meninggal mendadak karena kecelakaan. Tepat setelah shift malam. Sejak itu banyak yang bilang sering lihat dia mondar-mandir di lorong timur, seolah masih bertugas. Senyumnya sama, seragamnya sama, cuma matanya kosong. Lorong hening seketika. Hanya suara jam dinding yang terdengar berdetak pelan. Nanda tertawa kaku, berusaha mengusir ketegangan. Cerita lama tuh urban legend doang, biar anak magang kayak kita gak keluyuran sembarangan. Namun suster senior itu menatapnya tajam. Kalau kalian pikir ini bercanda, silakan coba jalan ke lorong timur jam 2 pagi. Kalau dia menatap kalian balik, jangan salahkan siapa-siapa kalau sakit besoknya. Setelah berkata begitu, suster itu pergi meninggalkan mereka. Rika menggigil, menggenggam cangkir kopinya erat. Gue gak mau coba-coba, Dit. Adit hanya tersenyum tipis, meski bulu kuduknya juga meramang. Ia melirik jam dinding, hampir tengah malam. Kata-kata suster senior itu terus terngiang di kepalanya. Di luar, hujan turun rintik-rintik. Dari kaca ruang istirahat, mereka bisa melihat lorong timur yang sepi, panjang, dan remang. Di ujung lorong, lampu neon berkedip-kedip, seperti menantang siapapun untuk mendekat. Dan di saat itu juga, Adit yakin ia melihat bayangan putih berdiri di ujung lorong. Siluet seorang wanita, diam menatap lurus ke arahnya. Adit mengedipkan mata, memastikan penglihatannya tidak salah. Namun siluet itu tetap ada. Seorang wanita dengan seragam putih berdiri tegak di ujung lorong timur yang redup. Rambut hitam panjangnya terurai rapi, tubuhnya ramping, dan dari kejauhan terlihat wajahnya yang seolah tersenyum lembut. Adit, lu ngeliatin apa sih? Tanya Nanda sambil menepuk bahunya. Adit tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangannya menuju ke arah ujung lorong,
Lu, lu lihat nggak? Rika mengikuti arah pandangannya. Begitu matanya menangkap bayangan itu, ia langsung tercekik napas. Astaga, ada orang. Nada berdiri menatap tajam. Dari jarak itu, ia juga bisa melihat jelas sosok wanita itu. Cantik, namun ada sesuatu yang janggal. Tatapannya tidak berkedip, dan ia berdiri terlalu kaku, seakan tubuhnya membeku. Pasti suster jaga malam. Ngapain kalian lebay? Gumam Nanda mencoba menyembunyikan rasa takut. Ia melangkah keluar ruang istirahat, berjalan mendekati lorong timur. Nan, jangan. Rika menahan lengannya, namun Nanda menepis. Santai aja. Kalau benar dia suster cantik yang kalian maksud, gue pengen lihat dari dekat. Kalau cuma orang biasa, berarti kita semua halu. Adit dan Rika terpaksa ikut mengekor di belakang. Langkah mereka bergema di lorong kosong. Semakin dekat, sosok itu terlihat semakin jelas. Suster itu berdiri di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, membuat wajahnya bergantian terang dan gelap. Senyumnya tetap terpasang, indah tapi dingin. Nih, kan bener orang? Nanda berbisik. Mbak Suster, serunya sambil melambaikan tangan. Adit langsung menahan lengan Nanda. Jangan panggil. Tapi sudah terlambat. Suster itu tiba-tiba bergerak, bukan berjalan, melainkan meluncur perlahan maju, seolah kakinya tak menyentuh lantai. Tatapannya lurus, senyumannya makin lebar. Rika menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya gemetar hebat. Dia nggak jalan, Dit. Dia melayang. Suster itu berhenti hanya 5 meter di depan mereka. Wajahnya kini terlihat jelas. Cantik, terlalu sempurna. Kulitnya pucat tanpa noda. Bibir merah mereka, namun matanya kosong. Gelap, tak ada bola mata. Hanya lubang hitam yang dalam. Adit merasakan hawa dingin melusup ke tulang. Tangannya berkeringat. Kakinya seakan tertanam di lantai. Nanda yang semula sok berani, kini wajahnya memucat. Mbak, suster, lu beneran masih tugas? Suaranya bergetar. Suster itu tidak menjawab. Ia hanya menunduk sedikit, lalu mengangkat tangannya perlahan. Jari-jarinya ramping, kukunya panjang. Ia menunjuk lurus ke arah Nanda. Ren, dia nunjuk lu, bisik Ade dengan suara serak. Seketika, lampu neon di atas kepala mereka padam. Gelap gulita menyelimuti lorong. Hanya tersisa cahaya redup dari ujung koridor. Dari kegelapan itu, suara sepatu hak tinggi bergema pelan. Padahal mereka baru saja melihatnya melayang. Rika berteriak panik. Ayo balik sekarang juga. Mereka bertiga berlari kembali ke ruang istirahat. Napas tersengal. Begitu pintu ditutup, cahaya lampu kembali menyala terang. Namun yang membuat darah mereka membeku, pada kaca jendela ruang istirahat, jelas terlihat bayangan suster itu berdiri tepat di luar. Senyumnya masih sama, namun kini matanya meneteskan darah. Di dalam ruang istirahat, ketiganya terpaku. Bayangan di kaca jendela itu jelas-jelas sosok suster cantik. Senyum tipis di bibirnya semakin lebar, menyingkap gigi yang pucat. Dari matanya, darah menetes perlahan, menodai seragam putihnya. Rika menjerit dan mundur ke sudut ruangan. Astaga, dia ngikutin kita. Adit berusaha menenangkan diri. Jangan lihat matanya. Ingat kata suster senior tadi.
Namun Nanda justru terpaku menatap sosok itu. Matanya seolah tak bisa beralih. Tubuhnya gemetar, namun bibirnya membentuk senyum samar. Dia cantik banget. Nanda. Adit menampar bahunya keras, membuatnya tersadar. Lu mau mati. Seketika bayangan itu menghilang dari kaca. Lorong kembali sepi. Hanya lampu neon berdesir lembut. Mereka bertiga terdiam, napas tersengal. Namun ketenangan itu tak lama. Dari arah lorong, terdengar suara halus seperti bisikan. Temani aku kesepian. Rika terdiam, tubuhnya bergetar. Gue gak mau lagi shift malam, gue gak mau, Dit. Adit mengangguk cepat. Kita harus bareng-bareng, jangan ada yang sendirian. Sayangnya rencana itu gagal. Keesokan malamnya, Nanda kebagian shift jaga sendiri di lorong timur. Ia mencoba menolak, tapi kepala bagian berkata, tenang saja, itu cuma lorong biasa. Lorong terasa hampa. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Nanda berjalan sambil membawa map rekam medis. Matanya terus melirik kanan kiri. Jantungnya berdegup kencang. Namun ia berusaha meyakinkan diri. Suster, itu cuma halusinasi. Gua gak takut. Bisiknya pelan. Tiba-tiba dari ujung lorong, suara sepatu hak tinggi terdengar lagi. Nanda berhenti melangkah. Suara itu semakin dekat. Padahal lorong tampak kosong. Kemudian lampu neon di atasnya berkedip. Sekejap ia melihat sosok suster cantik berdiri hanya beberapa meter darinya. Wajahnya tersenyum, mata gelapnya menatap tajam. Nanda mundur, tubuhnya gemetar. Jangan deketin gue. Namun sosok itu meluncur cepat. Tiba-tiba sudah berdiri tepat di hadapannya. Napas dingin terasa di lehernya. Bibir suster itu terbuka dan suara parau keluar. Kamu mirip pasienku dulu. Nanda berteriak, menjatuhkan mapnya lalu berlari sekencang-kencangnya. Namun semakin ia berlari, lorong terasa tak ada ujungnya. Lampu neon padam satu persatu, meninggalkan kegelapan pekat. Di belakangnya, suara tawa terdengar. Ketika akhirnya Nanda berhasil sampai di ruang istirahat, wajahnya pucat pasi, napasnya terengah-engah. Adit dan Rika yang sedang menunggu kaget melihatnya. Ren, lu kenapa? Rika memegang bahunya. Nanda menatap mereka dengan mata kosong. Dia ngikutin gue. Matanya hitam semua. Dia bilang gue pasiennya. Malam itu Nanda jatuh sakit. Tubuhnya panas, wajahnya pucat. Matanya selalu melihat ke sudut ruangan, seolah ada seseorang berdiri di sana. Dokter berkata itu hanya kelelahan. Namun Adit dan Rika tahu itu bukan sakit biasa. Karena setiap kali Nanda terbangun, ia tersenyum samar, lalu berbisik pelan. Dia masih di sini. Senyumannya indah sekali. Sejak malam itu, kondisi Nanda semakin memburuk. Ia jarang makan, sering berbicara sendiri, dan senyum tipis tak pernah lepas dari wajahnya. Seolah-olah ada yang terus membisikkan sesuatu di telinganya. Adit dan Rika mencoba menjaga, namun rasa takut menghantui. Suatu malam, ketika Adit terbangun, ia melihat Nanda berdiri di depan kaca ruang istirahat. Nanda menatap refleksinya sambil tersenyum. Cantik sekali. Dia di sini, Dit. Dia mau nemenin gue. Adit mendekat menepuk bahunya. Ren, udah, jangan lihat lagi. Itu cuman bayangan. Namun sebelum ia selesai bicara,
Bayang di kaca bergerak berbeda dari mereka. Sosok suster cantik berdiri tepat di belakang Nanda, menatap lurus ke arah Adit. Senyumnya lebar, lebih lebar. Matanya masih hitam. Darah menetes dari pelipisnya. Adit sontak mundur. Jantungnya hampir copot. Namun Nanda justru tertawa pelan, seolah bahagia. Keesokan paginya, Nanda tidak ditemukan di ruang istirahat. Yang tersisa hanya map rekam medisnya di lantai, dengan noda darah kecil di sampulnya. Pihak rumah sakit mencari ke seluruh bangunan, namun tak ada jejak. Anehnya, seorang pasien di bangsal menuturkan bahwa ia sempat melihat seorang suster cantik mendorong berangkar dengan seorang laki-laki muda di atasnya menuju lorong timur. Sejak itu, Nanda tidak pernah kembali. Rika tidak sanggup lagi bertahan. Ia memilih berhenti dari program magang dan pulang ke rumah. Namun meski jauh dari rumah sakit itu, ia terus dihantui mimpi. Lorong panjang dengan cahaya redup dan sosok suster cantik melambaikan tangan. Adit bertahan lebih lama, tapi rasa bersalah menghantui. Ia masih sering melihat bayangan samar di lorong timur, masih mendengar suara sepatu hak tinggi yang bergema sendirian di malam hari. Kadang, ia merasa ada seseorang berdiri di balik punggungnya, tersenyum. Dan setiap kali ia melewati kaca besar di rumah sakit, ia takut menatap terlalu lama. Karena siapa tahu, senyum suster cantik itu masih menunggu.